Selamat sore Bapak Ibu. Sore Pak. Sore Pak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saat ini akan kita lakukan praktek coaching ya, di mana saya akan bertugas sebagai pengamat 1 ya, dan ada Ibu Iska sebagai pengamat 2. Jadi hari ini ada Ibu Andriani yang bertindak sebagai coach ya Ibu ya. Iya. Dengan Ibu Supia sebagai coachingnya. Nah, sebelum kegiatan coaching dimulai, ada beberapa hal yang akan kami amati sebagai coach, Ibu. Sebelumnya izin kami untuk menjelaskan rubrik penilaian akan kami amati. Silakan Ibu Iska. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama, ini kami bertanya kepada Ibu Ibu Andriani ya sebagai coach. Benar ya Bu Andriani sebagai coach ya Bu hari ini ya? Iya Bu Iska. Jadi seperti yang udah disampaikan oleh Pak Heri bahwa kita akan menjelaskan mengenai rubrik penilaiannya. Yang pertama itu adalah kami akan mengamati tentang coaching ini dalam alur tirta, di mana kita tahu bahwa tirta itu bagaimana tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian nanti di situ akan ada rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawabnya yang akan Ibu tanyakan kepada sang coach yaitu Ibu Supia. Iya. Baik, yang kedua Ibu nanti adalah. Yang kedua Pak Edi. Ya, yang kedua adalah kompetensi apa yang akan Ibu amati. Nah, itu juga bagian dari rubrik penilaiannya. Lalu Ibu Iska yang ketiga. Ya, kemudian ketiga, iya baik Pak. Yang ketiga itu adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan. Iya. Lalu baik Bu. Itu tadi indikatornya. Nah, jadi kepada Ibu Andriani ya sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kira-kira kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mengenai kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak yang akan saya kembangkan nantinya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi sebagai Ibu sebagai coach akan memberikan yang namanya melakukan coaching terhadap Ibu Supia. Baik Bu, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana nih Bu menurut Bu Andriani yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Dari beberapa kompetensi tadi, saya ingin mengambil satu kompetensi yang ingin saya observasi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot? Indikator apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Kira-kira seperti itu gitu. Sebagai coach, saya mengharapkan Ibu Supia nantinya sebagai coach mampu menemukan solusi atau atas permasalahan yang kemudian yang kedua memunculkan ide-ide baru dari Ibu Supia dalam menyelesaikan permasalahannya nanti. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian yang Ibu harapkan yaitu agar Ibu Supia menemukan solusi ya Bu ya atas permasalahannya, dan tentunya pastinya dari pembicaraan ataupun coaching yang dilakukan itu akan memunculkan ide yang baru dari Ibu Supia sebagai coaching. Baik Bu Andriani, waktu dan tempat akan kami berikan kepada Ibu sebagai coach dan juga Ibu Supia sebagai coach untuk melakukan coaching. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Andriani. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu Supia? Ada yang bisa saya bantu Bu? Maaf Bu, apakah hari ini Ibu punya waktu untuk menemani saya? Oh, bisa Bu. Mungkin nanti sekitar pukul 10 saya itu off itu Bu. Relax, tidak masuk kelas. Nanti jumpain saya di ruang perpustakaan ya Ibu? Iya Bu Andriani, saya ingin coaching dengan Ibu, tapi sebenarnya saya malu karena ada perlu aja saya jumpa Ibu.
Soalnya saya masih banyak ada masalah yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Jadi nanti jam 10 ya Bu ya. Saya jumpain Ibu di perpustakaan ya Bu. Iya, oke Bu. Ya Bu. Sampai bertemu Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Andriani, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu Sepia. Silakan masuk Ibu. Ya, terima kasih Bu Andriani. Apa yang bisa saya bantu Bu Sepia? Saya lihat Ibu agak lain dari biasanya ini. Iya Bu. Apa Ibu punya masalah? Coba ceritakan kepada saya masalah apa yang sedang Ibu hadapi. Begini Bu, kebetulan saya masuk di kelas 10 S3. Ada 2 orang anak, ada 2 siswa yang tidak pernah berminat belajar dengan saya. Itu Bu. Belakangan ini saya agak kewalahan menghadapinya. Padahal sudah saya bicarakan baik-baik. Saya juga sudah memberikan masukan. Saya juga sudah menegur. Tapi kedua anak ini bukannya mau menanggapi apa yang saya sampaikan, bahkan lebih parah lagi. Jadi saya kewalahan menghadapi mereka. Saya belum bisa mengatasi masalah ini, Bu. Saya belum bisa mengatasi masalah ini. Mereka seperti virus bagi saya, Bu. Mereka itu seperti virus bagi saya, Bu. Saya juga heran, padahal beberapa cara udah saya gunakan, metode-metode yang saya lakukan, namun mereka juga tetap dengan diri mereka sendiri. Mereka juga nggak mau belajar kepada saya. Setiap kali saya masuk kelas, mereka bercerita, mengganggu kawan-kawan, bahkan ada yang tidur. Saya termasuk bukan guru yang galak loh Bu, saya nggak galak, saya juga nggak pemarah, dan nggak pernah saya membuli siswa. Tapi kenapa siswa itu tidak mau belajar dengan saya? Dan juga saya pernah tanyakan, kenapa nak kamu tidak mau belajar dengan saya? Mereka cuma ngomong malas gitu saja. Jadi saya, aduh apa sih yang salah padaku? Apa sih yang harus aku lakukan? Padahal segala cara sudah saya buat gitu Bu. Mungkin kesempatan saya katakan tadi saya bukan guru yang galak, saya bukan guru yang pemarah dan bukan juga suka bully. Mungkin kesempatan ini yang mereka gunakan sehingga mereka itu jadi seenaknya saja dengan pelajaran saya, Bu. Saya bingung, Bu. Saya nggak mau hal ini terulang kembali. Apa sih, Bu, yang harus saya lakukan dengan masalah saya ini? Saya ini bukan guru, saya ini bukan guru yang artinya di kelas itu hanya diam. Saya juga termasuk guru aktif, tapi kenapa mereka juga tidak mau? Entah di manalah salah saya atau anak tersebut di luar pantauan saya, Bu. Itu saja, Bu, masalah yang saya hadapi. Oh, jadi masalah Ibu belum bisa mengatasi anak-anak yang minat belajarnya kurang gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Tidak mau belajar sama sekali. Iya, Bu. Nah, dari masalah yang Ibu bicarakan hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan? Saya ingin ketika saya masuk kelas, Bu, anak-anak bahagia, senang, dan suka dengan pelajaran saya. Karena saya sudah berusaha membuat anak-anak itu senang dan bahagia. Bagaimana saya bisa dalam kondisi nyaman dan aman di kelas itu, Bu? Saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun, kenapa mereka juga masih melakukan hal yang sama? Saya ingin mencari apa sih yang salah yang aku lakukan, begitu, Bu. Kalau kita mengajar, apa sering terjadi dalam momen mengajar atau dalam momen-momen tertentu saja, Bu? Setiap saya masuk kelas dan menyuruh siswa mengerjakan tugas, membagi kelompok, dan mempresentasikan hasil kerja mereka, sebagian anak itu antusias. Apa yang saya buat itu mereka antusias sekali menanggapinya. Bahkan mereka itu merasa senang, begitu, Bu.
Namun beberapa siswa yang saya katakan tadi, sebut saja namanya si Jontar, dia tidak mau belajar gitu. Bahkan dia tidak ada responnya untuk mendengar aktif, tidak ada responnya untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Bahkan ketika saya panggil mereka itu ke depan untuk membentuk kelompok, mereka nggak mau. Yang dua anak ini, termasuk si Jontar tadi lah yang saya katakan induknya seperti itu ya, yang suka mengajak kawannya. Nah, jadi mereka saya katakan, ayo nak silakan bentuk kelompok kamu. Silakan, ini kawan-kawan sudah membagi kelompoknya masing-masing, berlomba membentuk kelompok, mencari teman-temannya. Dia tidak, bahkan dia hanya berdiri saja di depan bangkunya begitu, Bu. Jadi, aduh, apa sih yang harus aku lakukan? Itu saja yang ada dalam diri saya. Apa sih yang harus aku lakukan? Tuh, Bu. Oh, jadi kondisinya tidak semua anak yang melakukan kemalasan ya, Bu ya, tapi hanya beberapa orang saja. Nah, inilah yang selalu mengganggu saat Ibu mengajar. Iya, Bu. Saya risih melihat anak yang tidak mendengarkan pelajaran saya. Saya berusaha kurang dihargai, Bu, menjadi seorang guru. Tahu, Bu ya, kita guru ini kan seharusnya digugu dan ditiru. Ya, kita guru ini seharusnya tidak pun mereka itu mendapatkan ilmu dari kita sepenuhnya, paling tidak dia menghargai kita. Jadi saya sangat risih sekali sehingga saya merasa menjadi seorang guru itu kurang dihargai, begitu, Bu. Dari beberapa anak, Ibu kurang dihargai, gitu ya, Bu. Jadi kondisi seperti apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini? Ya, saya ingin, Bu, saya ingin ketika saya masuk ke kelas itu, anak-anak itu antusias belajarnya, Bu. Karena ketika saya masuk ke kelas lain, mereka antusias gitu. Ternyata metode yang saya gunakan di kelas lain, saya gunakan juga di kelas yang ini, tetap juga tidak ada respon bagi anak tersebut, begitu, Bu. Jadi ketika saya mau melakukan ice breaking, ketika saya membuat sesuatu hal yang menarik, yang lain ya merespon, tapi anak ini, kenapa lah anak ini? Saya berpikir seperti itu, begitu, Bu. Jadi tidak pernah apa yang saya sampaikan itu diterimanya, begitu, Bu. Nah, itulah. Jadi begini, Bu Supia, bagaimana planning Ibu ke depannya untuk mengatasi anak yang susah untuk belajar ini? Planning saya, Bu, yang pertama itu saya akan membawa anak ini ke wali kelasnya. Itu rencana saya, Bu. Saya akan bawa anak ke wali kelasnya karena wali kelas itu kan pengganti orang tuanya. Iya. Kalau kita kan sudah memberikan pengarahan kepadanya, kita juga sudah menasihatinya, menegurnya, bahkan dengan berbagai cara, namun dia juga kurang merespon. Lalu saya ingin membawa anak ini ke wali kelasnya, kemudian saya akan menceritakan mengapa anak ini tidak mau belajar dengan saya. Saya juga akan mencari sebab-sebab kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Mungkin dia suka dengan saya, tapi dia tidak suka dengan pelajarannya. Kemudian saya juga ingin memberikan kepada wali kelas tersebut supaya masalah anak ini bisa kami atasi bersama-sama, Bu. Gitu, Bu. Rencana saya itu, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu, rencana Ibu. Ibu sudah punya planning untuk mengatasi masalah Ibu. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Ternyata setelah saya bercerita dengan teman sejawat yang lain, mereka juga mengalami hal yang sama, begitu. Baru tahu saya, ternyata tidak dengan saya saja. Jadi ada beberapa guru juga mengalami hal yang sama. Jadi untuk itu, selain kepada wali kelas, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk mengatasi masalah anak ini. Apakah memang perlu perhatian khusus dari para guru yang yang mengalami hal sama seperti saya, atau nanti memberikan yang terbaiklah untuk anak ini agar dia bisa mengikuti pelajaran
kami akan mencari metode yang lain lah khusus untuk kedua anak ini agar dia bisa mengikuti pelajaran kami. Ini rencana saya dengan rekan sejawat selain dengan wali kelas, Bu. Ya, Ibu sudah menjelaskan planning Ibu dan juga sudah membawa sang anak ke wali kelas tadi ya. Lalu apa komitmen Ibu untuk melaksanakannya dan kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Segeralah, Bu. Setelah Ibu berikan arahan kepada saya, setelah Ibu coaching saya, pikiran saya mulai terbuka untuk menyegerakan itu. Mungkin besok atau lusa, secepatnya lah. Mungkin besok saya akan menemui wali kelasnya. Kebetulan hari besok wali kelasnya masuk. Kemudian saya juga akan bercerita dengan rekan sejawat yang masuk di kelasnya. Bagaimana sebenarnya kondisi si Jontara ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini cepat dapat teratasi sebelum terlalu jauh menjadi wabah lah, apa saya katakan di kelas gitu, Bu. Kemudian ini Bu Supia, tadi Ibu sudah banyak bercerita ya tentang masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira apa hambatan Ibu dalam permasalahan ini? Hambatan saya kan, Bu, hambatan itu sebenarnya semua guru itu pasti punya hambatan, tapi hambatan yang saya hadapin ini karena terganggunya proses pembelajaran saya disebabkan ada dua anak tadi itu yang tidak mau mengikuti pelajaran saya dengan baik, tidak mau saya pun tidak ini, Bu, tidak tahu apa yang harus saya lakukan, namun hambatan-hambatan inilah yang membuat kendala bagi saya sehingga saya menceritakan masalah saya ini kepada Ibu. Itu, Bu. Jadi kira-kira bagaimanalah antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan-hambatan itu, Bu? Saya akan berusaha, Bu. Saya akan berusaha tetap masuk kepada kelas yang sama dan tetap selalu memberikan pencerahan kepada anak tadi, kemudian lebih mendekatkan diri lagi kepadanya, juga akan menggali sebab-sebab kenapa dia tidak mau, mungkin juga ada pengaruh keluarga atau anak broken atau bagaimana. Inilah sama yang mau saya Ibu ya, atasi hambatan-hambatan tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan nanti itu akan membuahkan hasil, Bu. Amin. Ya, Bu. Baik sekali ya, Bu Supia. Nah, kemudian saya ingin tahu nih, tadi Bu udah cerita ya hambatan-hambatannya, kemudian antisipasi seperti apa untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Lalu kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan dari pembicaraan kita ini dalam menyelesaikan permasalahan Ibu? Strategi yang akan saya lakukan biasanya itu, Bu, saya akan membuat kelompok ya, Bu ya, yang pengkhususan dia memiliki teman yang agak dekat dengan dia, itu kita satukan. Kemudian kita akan lebih fokus kepadanya. Itulah strategi saya, Bu, lebih fokus kepadanya. Kemudian saya juga akan tetap memberikan pelajaran atau pengajaran di kelas itu yang lebih menarik lagi, dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga saya ingin mencari dari model-model itu yang mana yang dia muncul minatnya itu, Bu. Itu strategi yang saya lakukan. Iya, baik sekali. Nah, selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah menerapkan rencana aksi yang akan Ibu jalankan nanti? Saya akan memulainya, Bu, dengan berbagai cara tadi, Bu, yang sudah saya katakan. Saya akan membuat berbagai metode, berbagai model untuk mencapai suatu hasil tadi ya, Bu ya.
karena saya sangat mengharapkan sekali bahwa anak-anak itu tidak hanya mencintai pelajaran saya, tidak hanya mencintai pelajaran, tapi juga mencintai saya sebagai gurunya, sehingga pembelajaran yang dia tidak suka menjadi suka, dan dia tidak senang menjadi senang, dan kelas itu menjadi kelas yang sungguh-sungguh diidamkan, seperti kelas yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi memang harus seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan melakukan perubahan metode-metode pembelajaran, kemudian anak-anak bisa menyenangi Ibu, sekaligus menyenangi pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Ya Bu. Sepertinya Ibu Supia sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya mengenai minat belajar anak tadi yang sangat rendah ya. Nah, jadi Ibu Supia, kira-kira apa masih ada lagi yang ingin Ibu utarakan atau Ibu ceritakan dari permasalahan Ibu? Saya rasa Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu, mulai terbuka Bu, masalah-masalah yang mengganjal di hati saya ini Bu, mulai terpecahkan. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menemukan jawaban yang harus saya laksanakan Bu. Terima kasih ya Bu ya atas coaching yang Ibu lakukan kepada saya. Saya mengharapkan sekali Bu bahwa nanti kalau ada masalah-masalah saya akan datang kepada Ibu lah ya Bu ya. Ibu jangan bosan ya Bu. Iya Bu Supia, silahkan nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi jangan segan-segan untuk mendatangi saya. Saya akan berikan support dan saran yang kira-kira dapat membantu Bu Supia dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Ibu ya, hebat, tetap semangat ya Ibu. Iya Bu, semangat Bu, semangat. Iya. Baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, luar biasa sekali ya, luar biasa percakapan coachingnya pada hari ini, Ibu Andriani selaku coach dan Ibu Supia selaku coach. Nah, setelah ini kami Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan coaching tadi, kami akan melakukan evaluasi ya, secara garis besar ya, indikator dari permasalahan yang diutarakan oleh Ibu Supia tadi sudah tampak ya, dan mengenai alur tirtanya saya rasa juga sudah mulai tampak di sini ya. Jadi tadi kami sudah lakukan checklist semua di situ, mulai dari tujuan ya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak di percakapan coaching tadi ya, Ibu. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali ya Bu Andriani dan Supia. Keren lah untuk coaching kita hari ini. Dan seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Heri juga, jadi kami juga sudah menceklisnya di sini, dan ternyata mengenai kompetensinya tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, juga sudah tampak, yaitu di mana Ibu Andriani memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Supia, sehingga Bu Supia itu menemukan solusi. Kemudian Bu Supia juga mengembangkan ide-ide yang ada pada Bu Supia, supaya Bu Supia juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Supia. Ya, jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Andriani ya. Iya Pak. Dari percakapan tadi, apa indikator yang tampak dari hasil percakapan Ibu dengan Ibu Supia? Indikator yang terlihat di situ yaitu yang pertama, permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Supia mengenai kurangnya minat belajar anak ya, dan Bu Supia keluar potensi yang ada dari diri Bu Supia ya, untuk menyampaikan ide-idenya dalam mengatasi ataupun menjadi solusi dari permasalahan yang dialami Ibu Supia. Nah, saya rasa Pak.
Oke, luar biasa sekali ya Bu Andriani. Oke, jadi di sini udah Bu rasakan lah ya gimana menjadi seorang coach dalam coaching ini dengan Ibu Supia sebagai coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan juga kepada Ibu, bagaimana Ibu perasaannya menjadi seorang coach itu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan di kemudian hari? Kan tadi Ibu sudah melakukan banyak pertanyaan gitu ya Bu ya sama Ibu Supia. Kompetensi apa lagi kira-kira kalau di kemudian hari nanti akan melakukan coaching lagi gitu kan? Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi pertanyaan berbobot ini akan lebih saya kembangkan lagi, di mana kompetensi kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif akan saya kembangkan juga ke depannya. Iya, luar biasa Ibu. Baik Ibu Andriani, Ibu Supia, terima kasih atas coachingnya hari ini ya. Tentu juga sebagai rekan saya sebagai pengamat hari ini Ibu Iska, kita tiba di penghujung kegiatan kita hari ini. Ya, semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Supia dalam penyelesaian masalahnya yang dihadapi oleh Ibu Supia tadi dapat segera teratasi ya. Ya Ibu. Amin. Ya Pak, Amin. Terima kasih Pak Heri. Oke Ibu, Ya, akhir terima kata. kasih sama-sama Pak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua, guru-guru hebat. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.